Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Scoopy. Honda Scoopy tahun berapa Kang? 2019-an ya? 19, 18, 19 ya. Ini yang Scoopy ESP yang 2020 ke bawah, yang takaran olinya masih 0,8. Nah, ini bermasalahnya kadang-kadang suka hilang kompresi gitu, suka loss kompresi, suka hilang kompresi, hilang mendadak, mati mesinnya, terus di engkol ngelos gitu. Ya jelas pasti hilang kompresi gitu kalau di engkolnya ngelos. Ini juga dapat dipancing ya Kang. Ini juga dapat dipancing dari lubang busi, pakai oli. Dari lubang busi dipancing pakai oli. Nah, ini alhamdulillah menyala. Terus yang punya pengen dibongkar, pengen dilihat di bagian ruang pembakaran ya. Nah, nantinya takut terulang lagi gitu. Tapi kondisi kesini saat ini ya, ini layaknya tidak ada masalah gitu. Normal-normal aja. Coba ya Kod, hirupan Kod. Double starter. Tuh normal. Udah matikan Kod. Nah, ini yang punya juga pengen sekalian ganti ring seher, sekir kelep, otomatis seal klep wajib ganti kalau sekir kelep atau bongkar di bagian area palep. Ya, untuk masalah seperti ini ada beberapa faktor penyebabnya. Nanti kita jelaskan seiring proses pembongkaran. Kang, orang tadi ngobrol tadi ya, selfie. Nah, orang jarang-jarang ya selfie agent konsumen di pelanggan. Baru kali ini perdana ya. Jangan di mana? Anu di mana? Tinggala. Anu di mana? Anu di Serang ya tadi. Di Serang. Di Serang. Angkatnya itu jam berapa? Jam setengah tujuh. Nyampe tadi jam 8. Sejamnya. Emang nyawa alamat dia di mana? Di Google. Nah, soalnya di YouTube kan orang tuh nyantumkan alamat, nyantumkan sebentar iya non nomor WA terus dihapus deh. Kalau Bandung iya non Lalu orang bakal lacak baik gitu di YouTube. di YouTube Karena Alvin Motor dilacak di Google. ketemu dia. Aduh. Malah nggak bocorkan alamat ya. Belum. Kadari ya. Ada dia. Ya tempat yang sesuai. Kalau tempat yang sesuai mungkin bengkelnya dah. Ya imanya dibongkar buat bengkel kualitas. Sekarang nyantumin alamat. Encan bonapit loh bengkel. Nah, orang nanya motor iya masalahnya. Iya kan kondisinya normal. Kerjakan kan kos kompresi longna. Emang sering terjadi kos gitu? Sering kayak 4 kali 5 kali mas. Berarti nggak 4 kali 5 kali. Terus repot kan? Repot. Bisa di perjalanannya. Iya. Tiba-tiba mati. Ngomong-ngomong di kota baik. Di kota. Belum. Ngeripo. Ini berarti orang bongkar nya, orang tinggal bareng-bareng. Tapi ya pas mati, terus dipancing gitu. Dipancing ke bengkel. Oh, setiap 4 kali mati dipancing di Oh, itu barang sekali eta. dipancing mah. Lain apa? Dicingkeun banyak. Diselah hirup deui. Nyala deh. Dulu 4 kali nama. 4 kali, nu kali 5 kali 5 kali total tuh bisa huruf bisa. diantepkeun deh. Heeh. Dan nyala-nyala. Iya. Akhirnya dibawa ke bengkel. Bawa ke bengkel. Dibawa ke bengkel terus dipancing Tadi pakai oli. di bagian lubang busi. Iya. Akhirnya Hidup. alhamdulillah. Tapi takut terjadi terulang lagi.
Ini dibongkar ya gitu. Iya, soalnya kan udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Udah dibersihin kan. Belum pernah dibongkar di bagian Iya. mesin. Heeh. Di bagian ruang pembakaran belum Pernah. Udah 5 tahun. 5 tahun. Dari 2018. semenjak keluar aja ya 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23. 23 ini udah bulan September ya. Udah 5 tahun kurang. Kurang lebih 5 tahun, ini bulan 6. Yalah, ya teman-teman. Nih, terima kasih Kang infonya. Nah, teman-teman nih. Langsung aja kita bongkar ya. Kita bongkar di bagian mesinnya. Untuk pembongkaran di bagian bodi, nih kameranya masih ke depan ke belakang dong. Nah ya nih teman-teman ya, ini udah kita pisahkan antara bodi dengan mesin. Mari kita bongkar, mari kita lihat bareng-bareng nih ya. Semprotlah odiot. Ini debu-debunya nih. Karena kita di sini nggak overhaul ya, jadi kita semprot dulu di bagian sini. Nantinya takut masuk ke bagian crankcase kotorannya. Oh, kan amat. Oke, langsung saja kita buka. Hot. Masang ini kabalik Kang ya, bukan anu Kang. Bukan sekupi iya banyak. Yo iya na yo. Muka udah kehalangan. Tahan cover. Nih ya, ada yang komen juga katanya bautnya jorok, sembarangan, berantakan. Tuh, nggak apa-apa. Ini kan bawahnya bukan tanah, bawahnya ini lantai. Ya, ini nggak apa-apa dibongkar kayak gini nih. Kayak gini lepas, kayak gini lepas, dilepas. Lagian pula kita di sini bukannya sombong ya, baut bodi yang di bagian sini semua di bagian mesin ini udah hafal baut-bautnya. Jadi ada yang hilang satu aja ketahuan. Ya, Intinya jangan ditiru. nah. Iya sama orang yang Oh, iya gitu. mah. Kalau yang misalkan yang belum begitu paham-paham banget sih, ya jangan ditiru, takut nanti proses pemasangannya lagi bingung baut-bautnya. Hal ini mah udah biasa gitu. Ngapain gitu komen yang kayak gituan, nggak penting. Kalau ngingetin nggak saya terima. Itu mah ngomongnya kemana-mana, jorok lah apalah. Bodo amat lah, terserah kalian mau komen apa tak. Saya sesuai prinsip saya gitu. Kalau itu tidak bermasalah, fatal, apapun yang saya lakukan ya akan tetap saya lakukan. di back tenan apa? Hilang kompresi. Nih, ini juga palunya bukan besi, bos. Nih, tuh. Ayo Coba pahamin dulu. komen gitu. Ah ya, gimana Bapak?
Ini juga bukan besi, ini karet. Mau dipukul sekencang apapun, nggak akan ngerusak ke bagian bodi mesin. Karet bos, tuh karet. Nih teman-teman nih, ini patut ditiru mana ya? Kang, coba ke dia Kang. Sil nangges keras ya. Nah, sil 5 tahun lah wajar. 4 tahun kan dibongkar. Oh, sil nangges lah. Paling ganti o-ring iya. Kan lo dipasang itu, dicekik kayak gini serapu kayak lo. Nampak. Oh, jadi dikikkan mertak tuh. Oh, nangges keras dia tuh. Ada cuman orang arek nanya ya. Arek nanya ya, iya jeung pengalaman bae jeung buat teman-teman penonton. Ini 5 tahun di bagian dalaman mesin, coba gini kon. Bagian dalaman mesin ini bersih kayak gini. Kok bersih? Ini pakai oli apa? Oh di orang di promonya. Promo di Planet Ban Mbak. Oh, di Planet Ban. Pakai oli naon? Extend. Di Planet Ban kan Berarti halus ya kalau lihat. Iya, buktinya 5 tahun selalu pakai oli eta. dia sering kadinya. Ayo bersih. Jadi boleh dicobanya. Boleh teman, boleh ikutin pakai oli apa tadi? Extend. Cuma airnya di Planet Ban Planet. Tuh ini ukuran on, di promosi tak bebas. Jangan orang edukasi kan dia. Yang bener dibilang bener, yang jelek dibilang jelek. Tapi pergantian itu tiap 1000 kilo. 1000 kilometer. kilo. 1.500. Setiap kelipatan 1.500. Iya diganti. Tuh teman-teman dengerin tuh. Setiap proses penggantian oli 1.000 atau 1.500 km ganti. Tuh lihat kondisi mesinnya. Kan oke loh. Mantep 5 tahun mesinnya bersih tuh dalamnya. Di bagian bukan ruang pembakaran ya. Kalau di ruang pembakaran itu beda, bukan berpatokan pada oli. Oli juga ada, bisa jadi efek cuman kecil gitu. Kalau pakai oli yang jelek bisa jadi cepat rusak ke bagian ring seher gitu. Ring seher rusak, nanti berakibat ke bagian ruang pembakaran itu cepat kotor gitu karena ada pembakaran yang tidak normal. Oli masuk dari celah-celah ring masuk ke ruang pembakaran. Di bagian ring seher lemah itu diakibatkan kalau misalkan belum waktunya udah trouble, taruhlah baru beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, lamanya 3 tahun, mesin udah trouble, udah ngebul, berarti ada terindikasi bahwa olinya jelek, merusak ke bagian ring. Sehingga ring untuk menjaga oli kan logikanya, untuk kompresi dan untuk oli supaya tidak masuk ke bagian ruang pembakaran. Kalau ada kerusakan ke di bagian ring, otomatis kan ada kebocoran oli masuk ke ruang pembakaran. Nanti kalau misalkan ada kebocoran oli masuk ke ruang pembakaran, efeknya banyak. 1, ngebul. 2, bisa jadi hilang kompresi diakibatkan oleh kerak-kerak yang numpuk di bagian ruang pembakaran karena pembakaran tercampur dengan oli gitu. Otomatis kan akan menciptakan kerak. Kerak itu yang menyebabkan nanti hilang kompresi, rontok nempel ke bagian paletin maupun yang mengganjal gitu. Kalau ini mantep nih. Kinclong 5 tahun. Kondisi 5 tahun seperti ini, jom. Berarti motor ini benar-benar terawat. Adapun ini hilang kompresi, ini diakibatkan menurut feeling saya, analisa saya nih. Ini bukan dari proses penggantian oli yang tidak sesuai. Untuk penggantian oli ini jelas sesuai banget. 5 tahun kondisi bening kayak gini. Nah ini mungkin udah masanya waktunya ring seher harus diganti selama 5 tahun. Ring seher harus diganti. Ring sehernya. Kebocoran kompresi, intinya kompresi lemah sehingga ada oli masuk ke bagian ruang pembakaran. Kebocoran itulah yang menciptakan kerak menumpuk di bagian ruang pembakaran. Saat mesin menyala ya, saat mesin menyala nanti ada hentakan. Saat
hentakan itu membuat si kotoran-kotoran yang ada di bagian ruang pembakaran itu lepas mengganjal ke bagian klep sehingga boros kompresi gitu. Dicuci dari lubang ini ya, dicuci dari sini atau dari sini, otomatis kan kotoran itu akan hanyut ke bawah oli, kalau enggak ke bawah BBM gitu, nanti hidup lagi. Nah, tapi kalau tidak ditangani, tidak dibersihkan di bagian ruang pembakaran, nanti akan terulang lagi. Sekarang kita bongkar. Bersih guys. Bongkar. Kita bongkar nih, kita lihat dalamnya nih. Bakarannya. Iya, ruang pembakaran. Kalau udah hafal tuh ya, ini jangan dikomen tuh. Mau berantakan juga, nggak bakalan lupa untuk pemasangan ya, karena satu ring aja yang nggak kepasang itu pasti ketahuan tuh, ada perbedaan. Ya. Jadi untuk para yang komen sembarangan nih, ini baut tensioner, ini mau dicampur kayak gini juga, ya dicampur dengan semua baut. Ini saat pemasangan kita udah kenal bautnya ini untuk tensioner gitu, ya. Jadi yang komen-komen yang kayak gituan tuh nggak penting menurut saya. Mau disatuin juga. Tuh. Ini nggak bakalan keliru nanti proses pemasangannya, terkecuali Anda ya yang komen kayak gitu. Mungkin pengetahuan Anda belum begitu dalam gitu. Jadi jam terbangnya belum tinggi. Untuk yang komen, khusus untuk yang komen yang kayak gitu. Nih kita lihat nih. Tuh keraknya. Nih, tuh kan. Tuh keraknya tuh. Bahkan ada yang jatuh juga tuh. Tuh ke bawah tuh. Nih. Coba pakai yuk. Ganti oli. Ganti oli. Nih. Tuh, bahkan ada yang jatuh tuh, Kang tuh. Tuh. Ya. Nah. Nih, kerak yang kayak gini nih, yang berbahaya, yang seketika itu akan loss kompresi. Ini mengganjal ke bagian sini nih. Nih, mengganjal ke bagian sini, ke bagian klep. Nah. Mengganjal ke bagian klep sehingga di bagian klep ini selalu open. Oli naon? Oli mesin doang. 50. Tegengeng. Nah, mengganjal ke bagian sini. Jadi klep selalu open. Ke salah satunya maupun yang in maupun yang kalau mengganjal itu pasti akan loss kompresi. Bocor kompresi, mesin nggak akan menyala. Loss kompresi yang seharusnya pada dasarnya saat posisi netral di bagian noken as kayak gini netral, ini harus menutup rapat, nggak boleh ada open di bagian klep in maupun yang X. Kalau posisi netral kayak gini tuh ada yang open salah satu sedikit aja, itu akan nggak normal. Kalau sedikit, kalau kita omongin sedikit mengganjalnya masih hidup tapi nggak normal, nggak bisa langsam terus berbet. Tapi kalau mengganjalnya lumayan tebal sampai los di engkol sampai ngelos, itu berpotensi nggak akan menyala sama sekali mesinnya. Nah kita cek coba, kita cek karena ini kondisinya tadi menyala mesinnya, mungkin ini lagi kondisi normal gitu, lagi kondisi di bagian klep in maupun yang X ini pada posisi tertutup semuanya gitu. Tapi kita coba aja nih. Ini noken as pada posisi netral. Kita kasih BBM. Pakai air juga boleh. Nih kasih penuh di bagian sini.
Od daya angin od. Ada gedeng. Angin. Bocor. Ntar dulu, disemprot pakai angin biar ketahuan kalau ada yang bocor. Angin aletik depan. Ntar dulu anginnya kosong. Hirup on. Enggak satu, teh hirup mah akibat. Nih, kita coba nih. Keraknya tuh lepas dari lubang intake. Tapi ke bagian yang ini rapat, enggak bocor untuk yang in. Coba yang egg. Kameranya nggak goyang. Yang hang. Hot pehan hot hot. Tuh. Harusnya pokoknya. Nah, nih ya teman-teman nih. Tuh, ini bocor. Ini bocor segini. Ini masih bisa menyala. Buktinya tadi saat sebelum dibongkar, ini masih menyala normal, layaknya nggak ada masalah gitu. Tuh. Baru segini bocornya. Berarti kalau misalkan sampai mati, di engkol ngelos, berarti bocornya lebih parah dari ini gitu. Nah, ini pasti ada efeknya kerasa pasti. Angkatan awalnya agak berbet gitu biasanya kalau bocor kayak gini. Ini bocor. Yang X tenaganya loyo. Nah, ini kita bersihkan ya teman-teman nih. Nah, di sini juga ada beberapa penyebab yang menimbulkan kerak seperti ini. Kalau untuk ini jangan diomong ya, untuk motor ini sudah waktunya harus diganti karena udah 5 tahun. Terus kondisi oli oke. Terus setiap proses penggantian olinya selalu berkala tuh, bahkan 1000 km udah ganti gitu. Yang untuk ukuran standarnya 3000, paling tinggi 3000. Untuk normalnya biasanya 2000 km ganti. Itu juga harus disesuaikan dengan kondisi jalanan. Kalau jalannya macet harus dibarengi dengan peeling. Seberapa lama mesin motor diam tapi mesin menyala gitu. Kalau misalkan biasa ganti 2500 km per kelipatan 2500 km ganti oli. Kalau kondisinya jalan macet pakai peeling, campur peeling. Seberapa lama mesin diam tapi menyala, tinggal dipotong aja. Kalau misalkan 2500 per ganti oli, dikurangin jadi 2000 km gitu. Jadi berpatokan pada bulan kurang akurat, berpatokan pada kilometer agak akurat ya, berpatokan pada kilometer juga, dan berpatokan kepada peeling itu yang lebih akurat gitu. Oke, sekarang kita buka. Dan juga yang selanjutnya bisa diakibatkan dari bahan bakarnya jelek ya. Tinggal teman-teman ini aja dari segi kualitas bagus Pertalite atau Pertamax gitu. Kebanyakan oknum tuh yang buat pembakaran kurang normal. Pertalite dioplos lah dengan sebagainya gitu, Pertamax dioplos
Itu yang menyebabkan pembakaran tidak normal. Jadi akan menyisakan sisa pembakaran gitu yang tidak normal di sini. Tapi kalau untuk motor ini jangan ditanya. Untuk motor ini udah makan waktu. Udah masanya harus diganti. Jadi bukan akibat dari Pertalite, bukan akibat dari Pertamax yang di tanda kutip ada oknum lah, dioplos atau gimana gitu. Sekarang dan juga bisa jadi dari nih, mana lagi satu lagi. Nah, filter udara yang kotor sehingga ada udara yang tercampur dengan kotoran. Ini kan nanti langsung masuk ke bagian TB, dari TB masuk ke bagian sini, ke lubang hisap, lubang in. Nanti ini langsung masuk ke bagian ruang pembakaran, tapi bukan kerak, biasanya kotoran. Kalau di bagian sini bersih, tiba-tiba hilang loss kompresi, berarti dari filter udara kotor, udah bolong. Jadi ada kotoran masuk ke bagian dalam, terhisap masuk ke bagian klep dan mengganjal ke bagian klep in maupun yang egg. Seketika itu akan hilang kompresi. Oke. Nah, kita cabut nih, on, ceklan on. Dalamnya, oh, ya, oh, zoom on, deketan, bening, tuh dalamannya. Di bagian kruk asnya bening, di bagian rantai ketengnya bening. Oh, nggak kotor. Cuman di bagian piston di sini, ini ciri ring piston udah lemah, baik ring kompresi maupun ring oli. Nah, ciri yang menonjol ini di bagian piston. Ini yang seharusnya normalnya nih. Ini putih. Tuh normalnya. Putih dari ujung belakang piston sampai batas ring oli. Itu harusnya bersih. Kalau ring olinya yang masih normal. Kalau ini kan tuh udah hitam. Berarti menandakan pembakaran di bagian ruang kompresi ini ke belakang. Pembakaran yang nggak di bagian ruang kompresi, melainkan dia ke belakang ring, bocor. Bocor pembakaran ke bagian belakang ring. Udah ketahuan tuh dari bentuk pistonnya juga tuh. Ada pembakaran yang masuk ke bagian belakang piston di sini. Tentunya ke bagian ke ruang karter, ke bagian oli. Dan ini tinggal dibersihkan. Dibersihkan piston, dibersihkan, terus ganti ring seher sama sekir klep, ganti seal klep. Ya, udah. Itu aja, nggak ada masalah lain sama ini nih. Nah ya teman-teman nih, ini juga catatan untuk ganti di bagian karet head di bagian sini, tutup klep. Ini jangan yang KW. Kalau yang KW percuma, saya bilang percuma. Ya baru dipasang, dipakai perjalanan 2 kilo 3 kilo itu pasti bocor. Kalau yang KW, sepengalaman saya. Kalau diganti dengan yang KW, ini bocornya bukan dari sini, melainkan dari sini nih. Nih, ini di bagian bulan sepotong, di bagian ini. Ya ke pancong kan, pancongnya ada. Kukis. Nih ini dari diameter ini nih. Kalau yang KW itu kecil, diameter pancongnya. Walaupun di bagian sini sudah terpres kenceng, ini longgar. Bocornya dari sini. Jadi diusahakan ganti dengan yang original. Sepengalaman saya ya, nih. Nah, selanjutnya untuk penanganan kita
kita skip aja ya. Nanti lanjut setelah menyala, karena sudah sering sekali kita buatkan tutorial pembongkaran, pemasangan dan sebagainya, udah sering banget. Masa kita mau ulang-ulang, sedangkan untuk jarak waktunya belum lama. Terkecuali udah tahunan, 2 tahun, 3 tahun baru kita ulas lagi gitu ya, untuk pembongkaran dan pemasangan. Ini kan belum lama, jadi kita skip langsung setelah menyala. Oke. Masih mantap. Ini sudah dibersihkan bosku nih. Tinggal proses perakitan loh. TP udah kinclong. Ini bagian piston diganti ringnya aja. Nah ini seperti baru lagi. Ini celah-celahnya kalau misalkan mau dipakai lagi bekasnya, ini harus benar-benar bersih di bagian celah-celah ring kompresi pertama, kedua, dan ring oli semuanya. Terutama di bagian ring oli, di bagian lubang-lubangnya ini harus plong semuanya. Oke. Boring, udah glowing, masih mantap liniernya, masih bawaan pabrikannya, masih standar prosesnya. Untuk di bagian head, nah bagian head, nah udah kinclong, udah disekir ulang, lubang in, lubang egg, hisap buang, udah benar-benar bersih. Tuh. Oke. Nah ini di bagian sensor O2 di bagian sini, ini harus bersih karena bentar lagi, mungkin hari ini, bulan-bulan ini udah berlaku ya uji emisi di daerah Serang. Ini di bagian sensor ini harus benar-benar bersih, dan di bagian ruang pembakaran harus bersih biar lolos uji emisi ya. Tuh, noken as bersih, tutupnya bersih, bahkan di bagian cover-covernya ini udah dibersihkan. Uji emisi nges berlaku Chan? Hah? Apa? Oh ini juga sama. Nggak ada di berita macam uji emisi nges berlaku di Serang. Tuh. Ya. Ini tinggal proses pemasangan. Mungkin untuk pemasangan ini videonya di skip aja ya, karena udah sering sekali saya buatkan tutorialnya. Dari mulai pemasangan kruk as, pemasangan boring, pemasangan pokoknya bagian sepiti, magnet tengah, boring, head, dan komponen yang ada di bagian dalamannya, sampai naik ke bagian atasnya, ke bagian bodi kita videokan secara full ya. Terutama untuk motor ini Scoopy ESP udah saya buat tutorialnya di video sebelumnya lengkap. Nanti tinggal cari aja di video sebelumnya. Sebenarnya untuk perakitan ini sama saja tekniknya dengan motor-motor Honda Matic yang lainnya, sama saja tekniknya. Cuma ada sedikit perbedaan doang paling dari spare part. Untuk pemasangan tekniknya sama saja ya. Servis TB juga udah pernah sering. Nah ini kita skip, nanti lanjut ke proses finishing nanti, yaitu reset ya. Nanti setelah turun kayak gini nanti kita reset, kita hapus histori kerusakannya. Barangkali sebelumnya ada riwayat histori kerusakan di bagian ECM nya, nanti kita reset ECM, reset TP, reset mode. Oke, nanti terakhir adanya. Nah ini teman-teman ya, ini tinggal pemasangan soket doang nih, finishing. Ini kita nyalakan, terus nanti kita finishing terakhir kita reset. Ini udah terpasang semuanya. Oke, di bagian kabel-kabel udah terpasang semuanya. Ini ke sini. Nah, dan di bagian setelan angin ini masih menekan maksimal, kenceng, klek. Nah,
Ini nanti kita setel. Nah, kita nyalakan coba. Adik sob. Ya. Nah, ini udah nyala. Nah, tapi mati, tidak bisa stasioner. Nah, ini kita matikan. Adik sob. Nah, di bagian sini kita setel nih. Untuk cara manual, teman-teman tinggal gini aja nih caranya ya. Ikutin aja. Ini pasti stasionernya normal, langsamnya enak. Untuk putaran di bagian angin di bagian sini. Tapi dengan satu catatan, semua sensor dan perkabelan, intinya kelistrikan, mesin dan sebagainya, pokoknya kompresi, bahan bakar, pengapian itu harus normal. Baru putaran di bagian sini bisa akurat. Untuk berapa putarannya nih, kita kasih tanda. Ya. Jadi di bagian sini kita putar 2 sampai 2,5 putaran. Enaknya di mana? Tapi biasa rata-rata di 2 putaran udah normal. Kalau misalnya masih kurang, tinggal kendorin di 2,5 putaran. Ya, satu kali putarannya itu 360 derajat. Nah, ini kita kasih tanda nih. Ini kenceng mentok, klek, mentok kenceng. Nah, di sini ada tanda nih. Nah, sob kan lihat, sob tidak. Nah, ya nanti berhenti di bagian sini lagi 2 kali putaran kita kendorkan. 1 kali, 2, udah. Kalau misalkan di semua mesin, pokoknya kompresi, pengapian bahan bakar normal segini udah cukup, udah bisa stasioner dan stasionernya enak. Ini untuk cara manual. Lebih akuratnya bisa menggunakan scanner. Nanti ada grafiknya datar, itu baru udah pas. Sekarang kita coba nyalakan. Oh, ya. Jadi stasionernya udah enak banget. Nah, ini finishing. Nanti kita reset terakhir. Nah, untuk di bagian sini, ini teman-teman nih, ini sangat rentan sekali suka kode 52. Kalau 52 biasanya di sini nih. Ini kabel ini ngeground ke bagian bodi, makanya kita gantung. Nah, di bagian sini. Dan selanjutnya yang biasa sering terjadi kasus untuk motor Scoopy nih di sini nih. Nah, nih di bagian filter udara, ini boxnya lama-kelamaan ngegeser dan akhirnya nanti bisa putus di bagian kabel di bagian sini yang menuju CKP biasanya. Nanti ini juga kode 52 biasanya kalau di bagian sini. Nah, ini untuk antisipasi sebelum terjadi, ini caranya kayak gini. Kita pesok. Mana pesok? Tata. Kang, ya dipotong B-nya. Ya, ilok karena kabel. Ya. Ya, filternya ya. Lama-kelamaan nih yang ngagores kena sepi. Mendingan dipotong B itu, Kang. Nah, dicoba. Nah. Antisipasi sebelum terjadi. Sob, lain hiji 2 orang menjumpai masalah kia. Gak gesek lama-kelamaan buntungin. Nah, sebelum terjadi mending diiris kayak gini biar aman. Tuh ya. Pertama ini, yang kedua ini digantung. Nih. Tuh, kabel digantung. Kalau digantung biasanya nggak geser konslet. Anu sering terjadi, kurang dijumpai. Mungkin supaya ulah terjadi gitu tuh, antisipasi. Nah, ya, ini sama ini. Dan yang terakhir kita reset. Takutnya kan sebelumnya ini tadinya sob. Ya, ini. Bukan deket. Ya, takutnya sebelumnya ini menyimpan histori kerusakan. Kita reset bagian sini. Kita reset ECM, kita reset TP, kita reset mode. Ya. Kita buka. Ini udah nggak ada bautnya. Oh, baudannya, Kang. Oh, baudan. Sengaja dilepas tuh. Sengaja. Nah, ini kita reset. Ini soket DLC-nya letaknya di sini. Nah. Kunci L dulu tik. Nah. Kayak kopengnya ada. Ini nyungkilnya jangan di sini, kalau di sini rusak. Bekas-bekasnya. Ini di sini nih. Nah, angkat. Nah, begini. Ini untuk soket DLC-nya.
Ini ada pin, tarik, cabut. Kita jumper, kita kabel. Tuh, jeng gunting. Kira-kira sebelumnya ada histori kerusakan enggak yang tersimpan di bagian ECM? Finishing setiap pembongkaran mesin, cabut-cabut sensor, servis di bagian TB, terakhir finishing itu di reset kembali ke setelan pabrik gitu. Takutnya sebelumnya pernah ada kerusakan di servis dan tidak di reset. Ini untuk memaksimalkan. Nah, ini cara paling termiskin untuk mereset pakai kabel. Nih, ya. Nah, caranya kayak gini. Karena di bagian sini, nih, lihat. Ini di bagian pinnya, yang di jumper belah di sini. Kalau berpatokan pada kabel hijau dan kabel coklat yang di jumper, ini pasang aja kayak gini. Kok. Nah, kita langsung ke atas. Ini kalau ada histori kerusakan pasti berkedip, entah kedipnya berapa. Nanti kita ini perbaiki di reset. Nah, kalau melotot kayak gini, berarti tandanya nggak ada histori kerusakan. Nggak ada histori kerusakan. Kalau misalkan berkedip, kalau kedipnya 8 ya TPS bermasalah, kalau kedipnya 52 ya CKP bermasalah. Jadi ini bisa mendeteksi bahwa sebelumnya ada histori kerusakan di sensor atau di sensor-sensor yang lainnya gitu. Kedipannya kan beda-beda gitu. Nggak apa-apa, kita reset aja ya. Cara perisetannya kayak gini nih. Ini kontak, jeklek 1 2 3 4 5, cabut 1, hitung 1 2 3 4 5, pasang. Terus nanti kontak matikan. Nah, sekarang kita praktekkan. Kalau berhasil resetnya dia berkedip secara kontinu, klik 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 klik, itu tanda resetnya berhasil. Kontak 1 2 3 4 5, cabut 1 2 3 4 5, pasang. Nah, berhubung di bagian sini tidak ada histori kerusakan, makanya ini tidak ada reaksi. Kalau misalkan ada histori kerusakan, pasti dia kalau sudah terhapus dia akan berkedip secara kontinu. Berhubung di sini nggak ada histori kerusakan, makanya dia selalu melotot. Berarti tandanya itu nggak ada histori kerusakan. Apa yang mau dihapus? Apa yang indikator menunjukkan bahwa riset berhasil? Kalau yang dihapusnya nggak ada, kalau sampahnya nggak ada gitu. Ya. Nah, kita matikan ceklek. Selanjutnya reset TP dari sensor EOT. Nah. Reset TP. Kalau reset TP ini letaknya di sini. Kalau yang tidak menggunakan air radiator di bagian sensor EOT. Ya. Engine oil temperatur. Kalau misalkan yang menggunakan air radiator, contoh seperti Vario 150, Vario 125, itu di sensor ECT, engine coolant temperatur. Nah, ini EOT di sini. Nah, upload. Ini tinggal jumper aja kayak gini. Ini lipat, ceklek. Itu. Nah, di DLC ini masih terjumper. Ya. Nanti untuk perisetannya ini dikontak, ceklek. Hitung 1 2 3 4 5, berkira 5, ini cabut. Ceklek, udah beres. Pasang, kontak matikan. Nah, kalau ini pasti kalau reset TP, reset mode itu nanti ada ciri-ciri berhasil dan tidaknya di sini. Untuk reset ECM juga tadi ya, kalau berhasil itu pasti ada tandanya di sini dengan satu catatan, ada histori kerusakan. Kalau nggak ada histori kerusakan di sini tidak akan ada tanda berhasil dan tidaknya gitu. Nah, sekarang kita coba kontak. Belum kontak. 1 2 3 ini.
2, 3, 4, 5. Tadi so. Kabut. Udah. Ya. Tuh, kalau berhasil dia berkedip secara kontinu. Ini menandakan berhasil. Tuh. Ya. Tuh. Matikan. Ceklek. Tadi so. Ini tinggal dipasang. Nah, selanjutnya reset mode. Kontak lagi rada kadang-kadang error ya. Kontak nak kadang itu benang. Ya. Itu dibilang entot pas itu. Oh iya, nah diganjalnya. Oh. Ya. Ini kontaknya juga agak error. Pantesan tadi pas reset TP, kadang kontaknya nyangkut, kadang enggak gitu. Kontaknya agak error. Ini harus diganti. Nah, sekarang kita reset mode. Cara reset mode, kita tidak butuh mode 2, mode 3, mode 4. Kita butuhnya mode 1 gitu. Cara reset mode ini blok ya, sampai mentok, kontak, setelah berkedip, klik, lepas. Nanti tanda berhasilnya dia akan berkedip 1 kali, klik, jeda, klik, jeda, klik. Itu tandanya berhasil. Nah, sekarang kita praktekkan. Sampai mentok, kontak. Kontak, karena kontak kan dia. Ceklek kan dia. Oh. Nah, nanti dia akan berkedip 1 kali, klik, tandanya berhasil. Mode 1. Itu mode 1. Kalau mode 2, nanti dia klipnya di sini ada 2 kali. Caranya setelah digaspung, kontak, nanti setelah berkedip ini 1 kali lepas, ceklek, putar lagi 1 kali, ceklek, lepas. Itu nanti klipnya 2 kali, mode 2. Dan seterusnya, mode 3 dan mode 4 gitu. Caranya cukup mode 1 aja, cukup. Nah, ini kita matikan. Tuh, matikan. Cabut. Udah, selesai. Kita nyalakan. Tuh, kontaknya kadang error tuh. Oh. Tuh, dikembaliin tuh, baru kena tuh. Ini kunci kontaknya agak error. Ini pasti enak lagi nih. Ini pasti enak lagi. Di bagian ruang pembakaran udah bersih. Ayo. Di ruang pembakaran udah bersih. Di bagian kelistrikan udah kita benahi di bagian kabel. Terus di bagian reset kita udah reset kembali ke setelan pabrik ya. Pasti enak. Paling masalahnya di sini kunci kontak kan. Mungkin misalkan di perjalanan tiba-tiba mati, main-main tuh kunci kontak. Nah, boleh ya. Nah, coba kunci kontak kadang-kadang kontak kadang itu diganjel, bisik. Cuman masalahnya di situ doang gitu deh kunci kontak. Ini pasang lagi. Udah kemana ini mah? Kau udah di mah? Audio. Mungkin artikelnya. Itu. Teman-teman, mungkin ini videonya tuh sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan tutorial pembongkaran, pemasangan secara detail, nanti insya Allah kita linknya cantumkan di deskripsi. Untuk video-video sebelumnya kan udah pernah kita sering tutorial kan, terutama untuk motor Scoopy nih 2018-2019 itu pernah kita tutorialkan full durasi ya, dari pemasangan mesin bagian tengah, bagian peruas, sampai ke bagian
mesin depan, sporing di bagian head, dan komponen yang ada di bagian head, komponen yang ada di bagian CVT. Udah kita tutorialkan di video sebelumnya, nanti kita cantumkan linknya di kolom komentar ya. Kalau nggak salah video sebelumnya itu yang pernah kita tutorialkan motor Scoopy yang terkena oli palsu. Judulnya Scoopy yang terkena oli palsu. Jadi semua komponen aman, cuman di bagian kruk as dia kayak semacam ada gumpalan-gumpalan seperti aspal. Karet. Seperti karet di bagian kruk as, macet. Ya, videonya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau segi prakteknya kurang tepat. Mohon dimaklumi ya. Dan juga jangan lupa share video-video Alvin Motor yang dulu sampai sekarang supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming dari Alvin Motor ya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Masuk dari sini.